Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anwar dari kelas 13 4A37 dengan NIM 13180-161. Saya berasal dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika UBSI Cabang Pemuda Jakarta Timur. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan konfigurasi Linux. Ada 10 konfigurasi, dimana ini ada untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester pada minggu ini. Langsung saja kita buat. Langkah pertama, buat server Linux dan buat user dengan nama UTS_NIM masing-masing. Ini sudah saya tandai done, maksudnya sudah, karena sudah dibuat. Langsung saja kita login dengan UTS_NIM dan login dengan user tersebut, dan yang ketiga kita akan lakukan konfigurasi IP address, gateway dan sebagainya, DNS, supaya bisa terkoneksi dengan internet. Kita mulai saja masuk ke root, sudo minpi, lalu kita ke nano, karena sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi IP address, gateway dan sebagainya, tapi ini saya akan hanya memeriksa kembali. nano/etc network/interfaces. Nah, di sini saya menggunakan IP address 192.168.137.10 dengan subnet 255.250.250 dan gateway-nya 192.168.137.1 dan DNS-nya saya menggunakan 8888 dan 8844 DNS Google. Ini berunjuk di ETH0. Kemudian di ETH1 ini ada IP lagi, yaitu 10.10.10.1 dan netmask 255.255.255.0. Itu kita save aja, Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X, jadi saya kepencet Ctrl C. Lalu kita akan cek DNS-nya. Ketikkan nano /etc/resolve.conf. Oke. Sini sudah ada semuanya. 192.168.137.1, kemudian ada DNS Google-nya sudah ada 8888 dan 884. Kalau gitu kita save aja, Ctrl O, Ctrl X. Kemudian kita akan melakukan ping terlebih dahulu ke google.com. Dan ternyata berhasil. Kita stop aja. Lalu setelah ini dari server kita akan coba ngeping ke klien. Tapi sebelum itu kita ke kliennya dulu. Di klien kita buka Network and Sharing Center, change adapter setting. Ini kita pilih, klik kanan, kita ke properties, kita ke IP versi 4 ya. Kita buka propertiesnya. Jangan lupa kita akan masukkan IP addressnya secara manual. Ini saya sudah masukkan 10.10.10.10, subnet 255.255.255.0 dan gateway-nya 10.10.10.1, DNS-nya juga 10.10.10.1, dan ini DNS server alternate-nya 8888 yang punya Google. Lalu oke aja. Ini kita close. Terus kita masuk ke CMD. Kita akan mulai lakukan ping ke server. Ping 10.10.10.1.
dan ternyata berhasil. Terus kita coba ke server, sama ping 10 10 10 10 dan berhasil juga. Ctrl X, Ctrl C. Nah, bagaimana caranya agar IP DNS itu server bisa terhubung ke internet? Caranya kita buka, menuju ke menu /etc/sysctl.conf. Di sini cari di tulisan net titik IP versi 4 titik IP underscore forward sama dengan 1. Selalunya ada tanda pagar di sini ya. Kalau jika ada muncul tanda pagar, hapus saja. Setelah itu kita Ctrl O, Enter, keluar Ctrl X. Lalu mulai kita ketikkan sysctl-p. Lalu kita ketikkan lagi, ini sudah muncul, berarti sudah kita mulai konfigurasi untuk internet. Kita ketikkan IP tables. Ketikkan IP tables min p net min a, hanya kapital, post routing min o eth 0 min j masquerade. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya internet sudah bisa digunakan ke klien. Nah, kalau sudah, kita cek ke kliennya. Kita keluarkan dulu. Kita buka browser. Silakan gunakan browser apa saja. Kita coba ketikkan di sini. Misalnya saya mau buka Lazada. Sudah terhubung. Browser Lazada sudah muncul. Berarti tandanya ini sudah berhasil terhubung ke internet. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke install dan konfigurasi SSH. Sebelumnya saya sudah melakukan install dan konfigurasi, tapi saya akan memastikannya aja. Kita ketik apt get install open SSH strip server. Di sini pertanda is already the newest version, berarti saya sudah sudah install sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke cd/etc/ssh ls. Lalu kita bakal buka yang sshd_config dengan cara nano spasi sshd_config. Di sini kita cari yang ada tulisannya permit root login. Tulisannya yang ada without passwordnya ya. Without passwordnya kita hapus dan diganti jadi tulisannya no. Kalau sudah, Ctrl O, Ctrl X, Ctrl L. Oke, ini yang keempat sudah. Kita tandai dulu dan lalu kita masuk yang kelima. Yang kelima adalah aktifkan klien dan remote server dengan klien tersebut menggunakan PuTTY dengan user UTS_ nih masing-masing. Oke, kita langsung saja ke kliennya. Kita buka software PuTTY di klien. Di sini kita pilih connection tipenya, kita pilih SSH dan portnya otomatis di port 22. Hostname-nya atau IP address-nya kita masukkan saja 10 10 10 1 dan open. Login as, tadi diminta login dengan user kita UTS
underscore min, langsung masukkan passwordnya. Ini pertanda ini sudah bisa terhubung dengan SSH. Baik, selanjutnya saya akan membuat dua buah user dengan nama Santi dan Yanto. Kita ke root dulu, sudo min-i. Di sini sudah masuk. Langsung saja kita buat dua buah user. Yang pertama kita akan buat user Santi dulu dengan perintah add user spasi Santi. Masukkan password. Pilih yes. Lalu kita buat lagi add user Yanto. Masukkan password. Enter. Kita langsung pilih yes saja. Oke. Lalu pada user Santi buat sebuah file dan folder. Kita langsung ke Santi aja, ke direktori Santi, cd home Santi mkdir folder Santi, lalu nano, kita sekalian buat filenya ya, nano berkas Santi. Di sini kita bakal ketik aja di sini nama saya Santi, selamat berpuasa. Oke, kita kontrol O, X. Lalu pada user Santi kita akan buat sebuah file dan folder. Kita lakukan login dulu, login sebagai Santi. Masukkan passwordnya. Oke, kita ke cd /home/Santi. Lalu kita akan membuat file dan folder. Kita ls dulu. Di sini sudah ada folder Santi, jadi kita sudah tinggal membuat filenya aja ya. Cara membuat foldernya saya kasih bocorannya saja, yaitu mkdir. Itu nama foldernya. Kita akan buat folder apa, yaitu folder underscore Santi. Tapi karena saya sudah membuatnya, kita langsung buat filenya aja, jadi langsung ke nano berkas Santi. Lalu kita akan ketikkan nama di sini, nama saya Santi, selamat berpuasa. Ctrl O, Ctrl X, keluar. Lalu yang selanjutnya kita akan ubah kepemilikan file dan folder pada user Santi. Mengubah kepemilikan file dan folder pada user Santi menjadi milik Yanto. Jadi kita langsung ke ketikan ls -l. Nah, di sini yang ini berkasnya Santi, berkas Santi. Yang kedua root. Mohon maaf, kayaknya tadi saya sempat ada salah konfigurasi ya. Harusnya folder Santi itu saya konfigurasikan di user Santi, bukan di root. Tapi tidak apa-apa, tapi yang penting berkas Santinya sudah saya buat di user Santi. Nah,
Perintahnya ubah kepemilikan file dan folder tersebut menjadi milik Yanto. Di sini kita akan menggunakan chown. Apa sih chown itu? Chown adalah change owner, yaitu mengubah hak akses. Jadi kita akan menggunakan chown pada berkas dan foldernya. File dan foldernya kita akan ubah semua menjadi milik Yanto. Chown Santi, Yanto, berkas Santi. Oh, nggak bisa karena ini masih terhubung dengan user Santi. Kita exit dulu ya. Kita balik lagi ke cd/home/santi ls min l. Kita balik lagi ke root karena tadi posisi saya masih di di user Santi. Sekarang saya sudah balik lagi ke root. Kita pakai chown lagi ya, Santi, Yanto, -2 Yanto. Kita ubah yang pertama berkas Santi ls min l. Di sini sudah terubah ya. Ini ownernya Yanto, grup ownernya juga Yanto. Nah, jika kalau chown-nya Yanto-nya nggak dikasih 2, kalau cuma satu aja Yanto-nya, maka hanya yang di kiri saja itu Yanto-nya, jadi yang sebelah kanan tetap Santi. Jadi sekarang yang kedua, yang root, yang seharusnya menjadi Santi karena saya agak sedikit meleng tadi. Harusnya yang root itu saya harusnya konfigurasinya di user Santi ya, bukan di root. Tapi untungnya yang berkas Santi saya buat di user Santi. Cara ngubahnya adalah sama, chown Yanto, -2 Yanto, folder Santi ls min l. Dan berkas dan folder dari Santi, dari user Santi sudah diubah kepemilikannya dengan menggantinya dengan milik Yanto, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ubah hak akses file dan folder dari Santi tadi, yang dari user Santi, kita ubah menjadi 755. Maksudnya ini 755 ini termasuk dalam fungsi dari chmod 755. 755 ini yang berarti, yang mengartikan antara read, write, dan execute ya. Ini dibagi-bagi loh. Angka 7, angka 5 ini dibagi-bagi. Dan untuk urutannya bisa dapat 755. Kita lihat dari sini ada R, W, dan X. R itu berjumlah 4, W berjumlah 2, X berjumlah 1. R itu read, W itu write, X itu execute. Dan ini akan saling dijumlahkan, dan di sini 755. Berarti 7 ini artinya ya RWX 4 tambah 2 tambah 1 jadinya 7. Jadi ini semua dijumlahkan kalau 7. Jadi bisa membaca, nulis, dan execute. Dan yang kelima ini, kalau 5 ini hanya bisa read dan execute. Bisa read dan execute untuk yang group owner. Sama juga sama ini juga 5. Ini read sama execute juga. Jadi ini fungsinya untuk di chmod ya. Jadi kita menggunakan fungsi chmod karena di sini meminta ubah hak akses file dan folder tersebut menjadi 755. Kita tinggal lakukan config chmod-nya aja. Kita ketikkan di sini chmod 755. Lalu kita
tuju ke berkas Santi dulu. Oh sudah, kita ls -l. Nah, di sini berkas Santinya berwarna hijau karena sudah diubah, hak akses filenya sudah diubah dan warnanya tulisan berkas Santi berubah menjadi hijau, pertanda itu karena sudah diubah. Selanjutnya kita juga akan mengubah foldernya juga. Kalau tadi berkas Santi, sekarang folder Santi. ls-l. Dan kita lihat yang di folder Santi juga sudah berubah ya, ryx, rx, rx. Oke, yang terakhir kita akan login ya. Kita akan login dengan user Yanto. Kemudian kita akan copy file dan folder yang ada di user Santi ke directory user Yanto. Jadi kita akan login dulu, ini yang terakhir. Ini kita akan login dulu ke user Yanto. Login Yanto. Lalu masukkan passwordnya. Kita akan, cara ngopinya kita akan coba ke cd/home/Santi. Dari Santi ya. Dari Santi kita ls -l dulu, kita cek dulu ya. Sudah diubah. Kita lakukan cp -p bintang underscore cp -r bintang underscore home underscore Yanto, karena kita mau paste ke Yanto, kopinya dari Santi paste ke Yanto. Oke, enter. Nah, kita exit dulu. Kita login lagi ke Yanto. Harusnya tadi langsung aja ke cd, tapi sampai lupa. cd/home/Yanto. Tadi harusnya langsung ketik cd/home/Yanto harusnya. Kalau saya exit ya balik lagi, ulang lagi. Nggak apa-apa. Kita cek ls -l. Dan di sini sudah masuk ya. Yang ada di user Santi sudah masuk ke user Yanto. Sudah berhasil, dan ini yang terakhir dari konfigurasi Linux. Konfigurasi ujian tengah semester Linux. Ya, itulah tadi 10 konfigurasi Linux untuk ujian tengah semester pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti video konfigurasi saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada host channel Biang Wali dan sekaligus dosen pengajar mata kuliah Linux Sistem Administrator Bapak Andre Maulana. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membuatkan soal UTS ini, dan mohon maaf jika saya ada sedikit kesalahan ketika melakukan konfigurasi, dan semoga nilai yang saya dapatkan dari konfigurasi ini semoga nilainya memuaskan. Dan sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.